Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, kalian pasti pernah mendengar tentang cincin sakti Nabi Sulaiman. Konon kabarnya cincin itu bertuah dan memiliki kekuatan magis. Barang siapa yang memakainya, maka seketika seluruh makhluk akan tunduk padanya. Dan dia saat itu akan menguasai dunia seperti Nabi Sulaiman pada masa lalu. Sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. Sulaiman adalah seorang nabi sekaligus raja. Beliau diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi, yaitu 989 sampai 930 sebelum Masehi, atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Nabi Sulaiman memiliki sebuah kerajaan yang berada di Palestina, namun daerah kekuasaannya meliputi seluruh dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Raja di bumi ada 4, 2 mukmin dan 2 kafir. Untuk 2 raja mukmin yaitu Zulkarnain dan Sulaiman, sedangkan 2 raja kafir yaitu Namruz dan Bukhtanasr. Dan bumi akan dikuasai seseorang dari ahli baitku." Disebutkan Ibnu Zawji dalam Al-Mutazam fi At-Tariq. Di dalam sebuah riwayat, Nabi atau Raja Sulaiman ini memiliki sebuah benda kesayangan yang berbentuk cincin. Cincin ini terkenal dengan nama Solomon Ring, atau banyak juga yang menamainya dengan Seal of Solomon. Orang-orang Arab menamai cincin ini dengan nama Khotam Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman ini adalah salah satu benda yang paling dicari oleh seluruh umat manusia hingga saat ini. Namun sejak 3000 tahun yang lalu sampai hari ini tak satu pun orang yang berhasil menemukannya. Alasannya kenapa sampai hari ini banyak orang yang masih mencari cincin ini, karena menurut beberapa riwayat, cincin ini memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Dahulu kala ketika Nabi Sulaiman memakai cincin ini di jarinya, maka seluruh makhluk hidup tunduk padanya, termasuk bangsa jin, iblis, dan angin. Dan apabila cincin ini dilepas, maka Nabi Sulaiman akan menjadi orang biasa, alias seluruh kekuatannya saat itu juga hilang. Mungkin inilah alasan utama kenapa sampai hari ini banyak orang yang mencari Ring of Solomon ini. Mungkin orang-orang itu berusaha untuk menguasai dunia dengan cincin ini. Padahal dalam sudut pandang Islam, ketika itu seluruh makhluk di muka bumi tunduk pada Sulaiman itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintahkan, sama seperti tongkatnya Nabi Musa yang bisa membelah Laut Merah. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Musa untuk memukul tongkatnya ke tanah, yang padahal Nabi Musa tak tahu apa yang terjadi setelah itu. Setelah memukul tongkatnya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, laut pun terbelah. Jadi sebenarnya tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hanyalah tongkat dan cincin biasa pada umumnya. Ada beberapa versi mengenai dari manakah cincin Nabi Sulaiman ini berasal. Yang pertama, cincin ini adalah warisan dari ayahnya, yaitu Nabi Daud, karena kekuasaan Nabi Sulaiman terletak pada cincin tersebut. Yang kedua, ada yang mengatakan Nabi Sulaiman sendiri yang membuat cincin sakti itu. Sementara yang ketiga, ada pula riwayat yang mengatakan bahwasannya cincin tersebut berasal dari langit. Bentuk dari Ring of Solomon ini pun ada 2 versi. Ada yang bilang katanya cincin itu punya 4 sisi, yang mana di keempat sisi itu tertulis puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian versi yang kedua atau versi menurut Yahudi yang mengatakan cincin Nabi Sulaiman itu berbentuk segi 6, atau dengan nama lain bentuknya heksagram.
yang jika dilihat seperti dua buah segitiga yang dirangkai menyerupai bintang. Orang Yahudi menamai bentuk heksagram itu dengan nama bintang David atau bintang Daud. Bintang Daud inilah yang orang-orang Yahudi pakai sebagai logo dari bendera Israel di zaman sekarang. Jika kita melihat lambang ini, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah selalu identik dengan Yahudi atau Zionis. Padahal sebenarnya yang pertama kali memakai simbol ini justru orang Muslim. Kita bisa melihat bendera dari dinasti Karaman yang merupakan kerajaan Islam dengan mazhab Hanafi. Mereka menguasai wilayah selatan daratan Anatolia atau Asia Kecil antara pada tahun 1250 sampai 1487 Masehi. Sedangkan Israel Yahudi baru resmi memakai bendera itu pada tahun 1948. Dan jika teman-teman lihat, kedua bendera itu benar-benar mirip, bahkan sampai ke warnanya juga. Mungkin karena bingung dan panik, Yahudi mencontek logo dari bendera dinasti Karaman. Menurut beberapa riwayat, jika Sulaiman telah memakai cincin tersebut, maka semua makhluk akan tunduk padanya. Dan bahkan konon karena cincin inilah Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan hewan. Makanya dalam rentang waktu yang sangat lama, beliau mampu menguasai dunia. Nabi Sulaiman pun sangat jarang melepas cincin ini. Beliau hanya melepaskan ketika hendak masuk ke kamar mandi atau tempat-tempat kotor lainnya. Karena di cincinnya tersebut ada tulisan kaligrafi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang hilangnya cincin Nabi Sulaiman ini. Saat itu Nabi Sulaiman hendak ke kamar mandi untuk berhajat. Beliau melepas cincin tersebut dan menitipkannya kepada pengawalnya. Saat itu iblis yang menjelma menjadi Nabi Sulaiman pun datang dan mengambil cincin tersebut. Kemudian dia memakainya dan dalam waktu singkat iblis menguasai kerajaan Nabi Sulaiman. Saat itulah kerajaan Bani Israel dipimpin oleh iblis yang menyamar menjadi Nabi Sulaiman. Hingga pada suatu hari para pembesar atau menteri-menteri kerajaan pada saat itu merasa curiga pada rajanya karena sang raja membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat tapi menguntungkan kerajaan. Mereka tak pernah sebelumnya melihat raja mereka melakukan ini. Kemudian pada suatu malam, ketika Raja Sulaiman palsu tengah tertidur, mereka mencuri cincin tersebut dan dibuangnya cincin itu ke laut. Singkat cerita, cincin itu dimakan oleh seekor ikan. Dan ikan tersebut tertangkap oleh jaring seorang nelayan. Kemudian nelayan ini mengajak Nabi Sulaiman untuk makan bersama. Yang ketika itu Sulaiman ini luntang-lantung tak jelas karena beliau ditinggalkan oleh pengawalnya di tempat itu. Maka kembalilah cincin tersebut ke jari Sulaiman. Nabi Sulaiman pun memimpin kembali kerajaannya yang sebelumnya telah diambil alih oleh iblis. Sahabat soleh beriman, sekarang ada dua benda peninggalan Nabi yang sedang dicari orang-orang di luar sana. Yang pertama, tongkatnya Nabi Musa, karena tongkat ini Musa bisa membelah Laut Merah. Dan yang kedua, cincin Nabi Sulaiman. Kedua benda ini tercatat menjadi benda paling bersejarah yang sampai saat ini pun masih dicari tentang keberadaannya. Tim arkeolog dari beberapa negara pun masih mencari-cari, tapi tidak pernah menemukan juga karena minimnya informasi. Mereka hanya mengantongi sebuah petunjuk, yaitu tongkat dan cincin tersebut diletakkan di dalam sebuah kotak emas yang dinamakan tabut perjanjian. Namun kotak itu pun tak tahu ada di mana. Mereka pun masih terus mencarinya sampai hari ini. Semoga sahabat soleh beriman dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wallahu alam.